Hai viewers, ketemu lagi sama gue Desi Andriani. Gue bakal nemenin Lolo pada acara Teknolife. Seperti apa ya profil kita kali ini memaparkan dunia telekomunikasi menurutnya? Juga apa sih hobinya dan apa pula motivasi hidupnya? Ya, tentunya bekerja di perusahaan ini ya, banyak dinamikanya. Karena namanya operator nomor satu paling banyak disorot, paling banyak dicermati, paling banyak dilihat, paling banyak dianalisis oleh siapapun juga. Telkomsel bukan perusahaan pertama memang, jadi ini perusahaan ke-6 buat saya. Memang saya dulu sebelumnya jurnalis gitu ya. Kenapa saya akhirnya pindah ke industri ini? Pekerjaannya ya nggak beda jauh gitu loh, hanya tempatnya aja yang berbeda. Kalau tadi saya bagaimana mengkomunikasikan berbagai bidang lewat media, sekarang ketika ada di Telkomsel saya fokus mengkomunikasikan Telkomsel ini aja, fokus di sini. Ya. Komplain adalah bagian dari kehidupan industri ini gitu. Jadi kalau bicara tentang komplain, ya saya rasa industri sehebat apapun tidak ada yang bebas komplain. Justru komplain itu adalah, saya menyebutnya bukan komplain ya, tapi saya mengistilahkannya itu sebagai customer voice. Customer voice itu ya suara dari pelanggan untuk kebaikan perusahaan itu sendiri, dan itu sebagai input gitu. Ya, Telkomsel melihat bahwa telekomunikasi ke depan itu bukan lagi mengandalkan kepada basis voice dan SMS, tetapi Telkomsel menyebutnya beyond telco. Yang basic seperti voice sama SMS itu sudah, untuk kami menyebutnya itu sudah, yaitu tradisional lah ya. Tapi ke depan itu arahnya di broadband. Dengan broadband orang bisa melakukan banyak hal, termasuk koneksi internet dan berbagai konten yang ada di dalam broadband. Saya menyebutnya megatrend. Kenapa? Karena diikuti oleh banyak orang dan berlangsung lama. Ada tren yang hanya sesaat terus hilang, tetapi social network ini dia bertahan lama, walaupun formatnya yang berbeda. Dulu pernah ada Friendster, sekarang entah kemana, sekarang yang lagi tren Facebook. Tetapi esensinya adalah bagaimana di generasi sekarang ini orang saling terhubung ya, connectivity itu tidak mungkin terpisahkan lagi. Yang kedua, orang itu juga cenderung untuk berkelompok atau disebut dengan community. Itu juga dengan teman-temannya, dengan kesamaan minat, itu bagian tidak terpisahkan. Yang satu lagi creativity. Jadi itu semua ada di social networking. Jadi itu bagian yang tidak terpisahkan. Bahkan saya mengatakan bahwa ya itu sarana untuk mendapatkan informasi. Karena era sekarang memang sudah ada di era informasi. Sebenarnya bekerja ini untuk keluarga kan. Jadi kehidupan ini ya adanya di keluarga. Pekerjaan di kantor adalah bagian dari kehidupan keluarga. Sehingga harus seimbang antara professional life di kantor dengan yang personal life. Itu sebabnya saya suka yang oke, kerja oke, kehidupan keluarganya oke. Nah, itu yang seharusnya dilakukan oleh semua orang seperti itu ketika masuk ke dunia kerja, kemudian masuk ke dunia pernikahan. Jadi saya menyebutnya 2P, personal dan profesional itu harus seimbang. Sepeda. Tapi sebenarnya olahraga sepeda itu menurut saya olahraga yang fun, membuat refresh, terus atmosfer itu bisa berganti-ganti gitu ya. Sepeda bisa dilakukan secara mandiri, sepeda bisa juga dilakukan dengan teman-teman, dengan kelompok, dan memang ada komunitasnya juga. Dan aktivitas sepeda ini menurut saya juga menyehatkan.
kata-katanya simpel aja, no one can do everything but everyone can do something. Itu kan sebenarnya penyemangat bahwa tidak ada seseorang itu yang serba super bisa mengerjakan segala-galanya gitu ya. Tetapi setiap orang punya talenta, punya kelebihan, punya kemampuan yang berbeda dengan orang lainnya. Sehingga hal itu bisa menjadi motivasi atau memberi semangat ketika mungkin kita tidak sanggup di satu hal, di satu sisi, tetapi kita sebenarnya punya kemampuan di bidang lain.